Haleluya, haleluya, haleluya. Ketemu lagi dengan saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Hari ini saya ketemu dengan seorang ibu rumah tangga, anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan panggil. Ini adalah dulunya wanita muslim, keturunan Jawa, dan daerahnya adalah daerah konflik dahulunya. Tahun 90-an daerah itu gereja-gereja banyak dibakar dan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta juga banyak yang dibunuh di daerah tempat Mbak Sofi ini hidup dulu, terkenal dengan daerah Batik itu di Jawa Tengah. Ini adalah Mbak Sofi, Ibu Sofi Deborah namanya. Dan ini telah dipanggil Tuhan untuk keluar dari Muslim, dan sekarang ini telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin mewawancara Mbak Sofi ini, dan kiranya apa yang diceritakan oleh Mbak Sofi ini jadi berkat buat kita semua, jadi kekuatan buat kita semua yang menonton channel ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mbak Sofi, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa ketemu lagi dengan Mbak Sofi. Sebenarnya ini udah lama kami berteman, tapi hari ini saya sengaja memang ingin merekam kesaksiannya. Ini memang hebat, wanita luar biasa, wanita bijaksana, wanita hebat yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Mbak Sofi, saya mau bertanya yang pertama kepada Mbak Sofi hari ini. Tahun berapa keluar dari Islam dan percaya kepada Yesus Kristus, dan siapa yang mengabarkan Yesus kepada Mbak Sofi sehingga Mbak Sofi bisa menjadi orang Kristen atau percaya Yesus Kristus? Silakan Mbak Sofi. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Tuhan Yesus dan buat Pak Andreas yang sudah memberikan kesempatan buat saya sehingga saya boleh bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai lahir baru mengenal Tuhan Yesus itu di tahun 2005. Jadi ceritanya dulu sejujurnya sih saya nggak ada yang ngenalin, nggak ada yang bahasanya, nggak ada yang khotbahin gitu ya, nggak ada yang ngarahin juga nggak ada. Saya tuh pengalamannya waktu itu saya masuk ke gereja sendiri waktu nganter papa mertua sakit gitu. Jadi dorong kursi roda ke gereja. Oke. Gitu. Jadi pas masuk pintu gereja, kebetulan saya mendengar firman Tuhan. Gitu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Gitu. Jadi itu yang membuat saya ketika saya pulang sampai rumah, saya merenung gitu. Perkataan itu yang membuat saya merenung, dan saya sebagai pemeluk agama Islam melakukan sholat kan pasti tunggu azan Pak, tunggu azan, dan saya ingat waktu itu pas jam 6 sore tuh. Oh ya, azan maghrib. Azan maghrib. Jadi, maghrib jam 6 sore. Saya dengar azan itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oke. Di situ saya merenung dengan perkataan itu, Allah Maha Besar gitu. Jadi saya langsung merenung dan saya berkata dalam hati saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan itu ada. Karena saya percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya bilang, Tuhan tolong tuntun saya gitu. Kalau saya sungguh-sungguh untuk menjadi seorang Muslim, Tuhan tolong tuntun saya sebagai Muslim yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam dengan sempurna gitu. Tapi kalau Tuhan memang menginginkan saya menjadi pengikut Tuhan, juga tolong tuntun saya gitu.
saya ingat Pak, saya sholat tuh, saya ambil tahajud. Oh ya. Saya masih sholat, saya ngambil malam, waktu ya? gitu, saya Oke. ngambil minta tuntunan Tuhan, dan sampai akhirnya saya dituntun sama Tuhan sampai hari ini. Itu sih pengalaman saya pertama kali saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Itu, Pak. Oke. Oh itu masih sempat sholat tahajud ya? Jadi gini, kalau di dalam Islam itu untuk memohon petunjuk dari Tuhan memilih segala sesuatu, itu ada namanya sholat tahajud, tapi bahasanya adalah sholat istikharah. Nah, sholat istikharah, sholat tengah malam itu adalah memohon petunjuk Tuhan untuk apa yang akan dilakukan. Itu namanya akan diputuskan, akan dibuat. Itu namanya sholat tahajud, bahasanya adalah sholat istikharah. Dan Mbak Sofi ini rupa-rupanya telah sholat istikharah tengah malam, tahajud, untuk memohon petunjuk Tuhan. Apakah dia ada di dalam Muslim atau di dalam Kristen. Dan rupa-rupanya Tuhan Yesus memanggil dia ada di dalam Yesus Kristus dan di dalam Tuhan sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin mendalami kesaksian Mbak Sofi adalah bagaimana caranya Mbak Sofi memahami tentang Tuhan dalam hari-hari. Apa yang Mbak Sofi alami sehingga memutuskan untuk pindah agama. Nah, sebab kita tahu bahwa orang Islam kalau pindah agama itu dianggap kafir dan layak untuk dibunuh oleh keluarganya, dan kalau udah keluar dari Islam itu kafir dan masuk neraka. Dan itu tidak gampang saudara, untuk Islam keluar dari Islam itu memang bukan perkara yang gampang. Kenapa? Karena dianggap kafir dan masuk neraka. Dan apa yang mendorong Mbak Sofi untuk tetap beriman kepada Tuhan sementara ada di tengah-tengah keluarga Muslim, dan itu keluarga bukan keluarga Muslim biasa, keluarga Muslim yang fanatik. Kita tahu daerahnya memang daerah yang sangat fanatik di daerah Jawa Tengah, daerah Batik, karena terjadi kerusuhan agama pada waktu itu. Gereja-gereja dibakar dan banyak pendeta dibunuh pada tahun 90-an. Dan kita mendalami Mbak Sofi, apa yang mendorong Mbak Sofi sehingga akhirnya nekat, dalam bahasa saya nekat, keluar dari Islam lalu mengikut Yesus Kristus. Iya, Pekalongan tuh terkenal dengan kota santri juga gitu. Dan seluruh keluarga besar saya tuh masih kebanyakan yang Santri. Alasan dasar saya untuk mengikut Kristus itu awalnya saya percaya bahwa setiap kita ngalamin tantangan hidup yang gak mudah ya gitu. Dan saya percaya juga setiap kita ingin mencari jalan keluar gitu dari setiap tantangan hidup yang kita alami hari-hari gitu kan. Tapi saya entah kenapa ketika saya mulai memutuskan Tuhan tolong tuntun saya kalau menjadi pengikut Kristus, Tuhan hari-hari tuntun saya dan saya ngalamin damai, Pak. Itu. Okay. Itu yang saya alamin gitu. Saya terus terang dulu menghadapi tantangan hidup itu, saya ingat bahwa saya minum obat pusing Neralgin itu 1 hari 1 kali. Sebelah kepala kiri saya itu ngalamin cekot-cekot itu setiap hari. Oke. Oh. Tapi ketika saya sudah memutuskan itu, puji Tuhannya, itu lepas semua. Terus saya ngalamin hari-hari saya ngalamin damai aja gitu, Pak. Beda banget gitu, damai yang saya rasain tuh damainya beda gitu, Pak. Oh. Okay. Dan saya baru paham sekarang setelah saya belajar untuk memahami firman Tuhan, itu ternyata ada firmannya bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Oh iya. Gitu, Pak. Ya, ayat yang Mbak Sofi ingat dalam Yesaya pasal
berapa? Yesaya 9 ayat 5. Oh ya, memang di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima, kalau saya boleh membaca di situ, demikian kata Tuhan. Ini satu ayat yang membuat Mbak Sofi tetap dalam kedamaian sampai dengan saat sekarang. Dulu setiap hari harus minum obat Neuralgin karena di belakangnya kenyot gitu. Ada sakit. Satu hari harus minum Neuralgin karena penyakit kenyot di otak yang sebelah kiri. Otak sebelah kiri ini ada sakit. Tetapi sesudah percaya kepada Yesus Kristus, serahkan diri kepada Tuhan, sampai dengan sekarang ini tidak lagi minum obat. Itu luar biasa. Dan yang kedua, merasakan damai yang tidak dirasakan pada waktu agamanya yang lama. Dan ayatnya yang dipegang sama Mbak Sofi ini adalah dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Saya baca. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Ini ayat luar biasa, memang nubuatan akan lahirnya seseorang raja damai. Saya baca untuk kita bersama. Dengarkanlah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Perhatikan yang berikut, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Perhatikan, namanya disebutkan orang. Yang pertama, namanya disebutkan oleh orang. Bukan hanya disebutkan oleh orang Kristen, bukan. Namanya disebutkan oleh orang Yahudi, namanya disebut oleh orang Arab, namanya disebut oleh orang Indonesia, namanya disebut oleh orang China, namanya disebut oleh orang Batak, namanya disebut oleh orang Ambon, namanya disebut oleh semua orang yang mengenal dia, namanya disebut. Yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, di dalam ajaran Islam, saudara, itu ada namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-namanya baik dari Allah. Dan salah satu nama baik dari Allah itu tertuju kepada Yesus Kristus yang oleh Islam menyebutkan Isa Al-Masih. Allah yang perkasa di dalam ayat ini adalah dalam bahasa Arabnya salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah Allah yang perkasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah Al-Aziz, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, saudara. Yang berikut, jadi Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mbak Sofi telah mengalami ayat ini merubah hidupnya sehingga mengalami sesuatu yang belum pernah dialaminya selama Ibu Sofi ini menjadi muslimah atau muslim. Dan tapi sesudah di dalam Yesus Kristus, Ibu Sofi mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu ajaib, itu ayat yang dipegangnya sampai dengan saat ini. Oke, saya mau tanya lagi bagian yang berikut, Mbak Sofi. Ketiga ya, alasan yang mendasar untuk Mbak Sofi ada terus di dalam Yesus sampai dengan saat ini. Itu apa alasannya? Sebab kita tahu ya, Mbak Sofi, kita tahu, saya juga dulunya Muslim. Saya keluarga besar itu Haji, pendiri Partai Persatuan Pembangunan P3. Lalu kami adalah orang yang hidup di dalam agama yang taat. Tetapi saya telah keluar meninggalkan agama itu, dan saya ikut Yesus Kristus sampai dengan saat ini, dan tidak ada seorang pun yang menginjili saya, tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Sama dengan tadi Mbak Sofi bersaksi bahwa tidak ada orang yang memberitakan Injil kepadanya, tidak ada orang yang melayaninya, tidak ada orang yang khotbah untuknya, tidak ada. Jadi ini bukan kemauannya Mbak Sofi, tapi
panggilan Tuhan. Ada Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Nah, saya mau tanya ini, apa yang mendasari Mbak Sofi sehingga Mbak Sofi ini orang yang sangat taat dengan agama yang lama, keluarga santri, dan akhirnya tinggalkan Islam, masuk Kristen, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu bagaimana caranya dan apa yang membuat Mbak Sofi tetap setia kepada Tuhan? Di tengah-tengah saya percaya Mbak Sofi ini dikucilkan oleh keluarga. Saya percaya bahwa keluarga ada yang mungkin tidak suka, teman-teman juga tidak suka, menganggap Mbak Sofi ini kafir. Kita ini kafir semua. Ya, orang yang keluar dari Islam itu pasti dianggap kafir, saudara. Ini saya juga dianggap kafir, Pak Sofi udah pasti dianggap kafir juga gitu. Iya. Dan itu kafir itu kata agama Islam bilang bahwa itu kayunya neraka, itu untuk pembakaran di neraka, itu orang-orang kafir. Tetapi kita bukan orang kafir, kita bukan murtad keluar dari agama, bukan, tetapi kita kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu yang paling penting. Dan Tuhan Yesus adalah benar-benar, hanya satu Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Dan sekarang saya mau mendalami Mbak Sofi. Apa yang membuat Mbak Sofi tetap bertahan, mempertahankan iman ini, meskipun orang tua menganggap kafir kah, atau teman-teman mengucilkan, atau keluarga mengucilkan, teman-teman dulu dari Muslim juga mengucilkan, mungkin membuang Mbak Sofi ini. Apa yang membuat Mbak Sofi tetap setia dan dasarnya apa sampai sekarang ini tetap setia kepada Tuhan? Monggo Mbak Sofi. Ya, yang tadi di awal juga saya udah bilang kalau saya percaya dunia ini tuh diciptakan oleh Sang Pencipta gitu. Pasti ada Sang Penciptanya gitu. Makanya itu doa saya alasan itu yang menjadi alasan saya sampai hari ini saya kuat bahwa saya memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar saya menyembah Tuhan yang benar gitu. Gitu. Jadi pada awal itu 2005 intinya tuh begitu. Jadi saya minta Tuhan menuntun saya untuk menyembah Tuhan yang benar gitu. Itu menjadi dasar yang menjadi kekuatan buat saya gitu, untuk saya terus bahwa saya menyembah Tuhan yang benar gitu. Dan nggak mudah juga sih Pak, dulu awal-awal keluarga besar terus terang kaget ya gitu, kaget, terus kelihatan lah kayak mencibir gitu kan, cuman memang nggak kelihatan di depan muka gitu, tapi kan kita berasa ya gitu. Teman-teman juga gitu pada kaget gitu, kok bisa sih gitu kan, kok bisa gitu kan. Dan saya termasuk orang yang dulu ya agak radikal juga gitu, berani Pak pulang kampung tuh saya berani pakai kalung salib gitu di depan orang tua saya, saudara-saudara saya gitu kan. Terus sampai saudara saya negor, Sofi, Pia, dulu kan panggilan kecilnya Pia kan, Pia, yo mbak jangan gitu katanya, kamu harus jaga nama mama gitu kan, jadi tolonglah itu kalungnya disimpan gitu. Jadi ya udah saya menghormati kan gitu, saya menghormati, ya udah saya simpan gitu. Teman-teman juga, tapi puji Tuhannya ya mereka akhirnya mengerti gitu bahwa keputusan saya menjadi pengikut Kristus, mereka mengerti dan memahami, dan kelihatan dari mungkin mereka merasakan bahwa saya beda gitu kan, beda dengan cara penyampaiannya kan beda ya Pak. Kalau kita udah ada Tuhan Yesus di dalam tuh, kita ada buah-buah roh itu yang kita terus belajar untuk menjadi sempurna gitu. Ya, amin. Itu ya. Haleluya, saudara. Ini memang bukan orang yang secara terang benderang menyampaikan kesaksian tentang firman, tetapi secara lahiriah aja mempergunakan salib. Itu di tengah-tengah keluarga besar Muslim, dia sudah berani pakai salib.
Dan itu satu keadaan yang sangat berani, dan itu menurut saya itu radikal. Di tengah-tengah keluarga yang muslim berani pakai salib, dan itu menandakan diri bahwa ini pengikut Yesus. Identitas salib itu adalah identitas. Sama kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, itu identitas kita, bahwa Bapa kita di sorga adalah Tuhan, dan kita ini adalah anaknya. Itu identitas itu, saudara. Jadi kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah bahasa yang abstrak, tetapi kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Itu identitas kita, bahwa Tuhan kita bukan ada di dunia, Tuhan tidak ada di Yerusalem, Tuhan tidak ada di Arab, Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang lain, Tuhan ada di sorga. Makanya Yesus mengajarkan doa kepada Bapa di sorga, Bapa kami di sorga. Itu identitas. Dan Mbak Sofi telah mempergunakan identitas sebagai orang percaya, dia mempergunakan salib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Sofi mengaku bahwa ada Tuhan yang benar, yang dia menyembah ada Tuhan yang benar. Yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, ada banyak agama yang menyembah Tuhan, ada banyak bahasa juga identik dengan kata-kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara, di dalam sejarah, di dalam Islam itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib diikuti, yang wajib diimani. Mulai dari ada Nabi Adam, ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ayub, ada Nabi Ismail, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa Al-Masih, bahkan ada Nabi Muhammad. Nah, di antara nabi-nabi yang disebutkan 25 nabi dan rasul ini, saudara, tidak ada satupun nabi di antaranya yang terang benderang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad bagi Islam, tidak ada seorang pun yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada nabi mulai dari nabi pertama sampai dengan 25 nabi dalam Al-Quran itu kecuali Yesus Kristus yang terang benderang berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Enggak ada nabi seperti itu, saudara. Aku telah air hidup. Enggak ada orang yang ngomong seperti itu. Bahkan nabi-nabi di dalam Alkitab enggak ada kecuali Yesus Kristus. Dia berkata, akulah terang dunia, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Kata itu tidak ada, tidak pernah ada, saudara. Lalu dengan bahasa ini, Mbak Sofi telah menemukan Tuhan yang benar. Jadi tidak ada Tuhan yang benar di dalam pemahaman kita orang-orang percaya, juga Mbak Sofi, kecuali Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang benar yang layak kita puja dan puji dan sembah kecuali Yesus Kristus. Kenapa demikian?